Saudara Presiden Prabowo Subianto hadir dalam peringatan Hari Buruh yang digelar di kawasan Monas, Jakarta. Masa buruh memadati kawasan Monumen Nasional dalam peringatan Hari Buruh 2026. Masa buruh dari berbagai elemen dan organisasi meramaikan peringatan Hari Buruh tahun ini. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan sejumlah janji, diantaranya soal perlindungan pekerja transportasi daring. Presiden Prabowo juga menginstruksikan Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Hukum untuk segera menyelesaikan rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Targetnya RUU Ketenagakerjaan bisa disahkan tahun ini. Kepada saudara-saudara, MBG bermanfaat. Tanda tangan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang perlindungan pekerja transportasi online. Yang tadi saya bicara, harus diberi jaminan kecelakaan kerja, akan diberikan BPJS kesehatan, asuransi kesehatan. Juga tadi pembagian pendapatan dari 80% untuk pengemudi sekarang menjadi minimal 92% untuk pengemudi. Memberi instruksi kepada Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Hukum untuk segera nanti bersama DPR RI selesaikan rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Kalau bisa tahun ini juga harus selesai. Pimpinan DPR RI menerima perwakilan buruh yang menggelar demonstrasi dalam peringatan Hari Buruh di Gedung DPR Senayan, Jakarta. Perwakilan masa aksi yang hadir berasal dari serikat buruh dari berbagai elemen, diantaranya Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia, Gerakan Buruh Bersama Rakyat atau GEBRAK, Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi atau Sindikasi. Turut hadir pula perwakilan petani yang tergabung dalam konsorsium pembaruan agraria dari berbagai daerah, serta elemen mahasiswa dari Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi, Serikat Mahasiswa Indonesia, dan organisasi mahasiswa lainnya. Bukan memperkaya elit, bukan mendukung mereka kawan-kawan. Wajah mereka yang selalu memanfaatkan Jumat siang massa mulai berdatangan untuk demo memperingati Hari Buruh di depan gedung DPR. Massa aksi terlihat datang dengan menggunakan mobil komando. Massa kemudian langsung beroperasi dan menyampaikan aspirasinya dari atas mobil komando. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mengimbau peserta aksi menyampaikan pendapat dengan tertib dan tidak merusak fasilitas umum. Akibat siapa? Akibat siapa? Akibat siapa? Aksi kita bukan memperkaya elit, bukan mendukung mereka kawan-kawan. Wajah mereka yang selalu memanfaatkan, sudah saya sampaikan ulang-ulang bahwasannya 1,5 tahun tidak menyelesaikan persoalan rakyat. Dan saudara, peringati Hari Buruh Internasional, Masa Buruh Tangerang dari Aliansi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia ikut peringatan Hari Buruh di halaman Monumen Nasional. Meski menjalani 2 jam perjalanan, buruh tetap antusias memadati peringatan 1 Mei di halaman Monas, Jakarta. Masa buruh Aliansi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia dari Tangerang bergabung dengan masa buruh lainnya di Monumen Nasional Jakarta.
Antusiasme massa buruh Tangerang, Banten merayakan peringatan Hari Buruh ditunjukkan dengan menempuh perjalanan 2 jam. Beragam tuntutan soal kesejahteraan buruh disampaikan dalam Hari Buruh tahun ini. Unjuk rasa di Makassar kembali berlanjut setelah istirahat ibadah sholat Jumat. Unjuk rasa dilakukan di berbagai titik, salah satunya di depan kantor sementara DPRD Provinsi Sulsel. Teman-teman sekalian, buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) berunjuk rasa di depan kantor sementara DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Unjuk rasa dilakukan di atas mobil komando dengan menggunakan pengeras suara dan kibaran bendera organisasi sambil menjelaskan betapa pentingnya Hari Buruh Internasional untuk seluruh pekerja di Indonesia. 1 Mei Hari Buruh, kehadiran kawan-kawan hari ini di Hari May Day, Hari para Buruh Sedunia. Momen 1 Mei tahun ini afirmasi anak buruh banyak. Massa buruh dari luar kota Surabaya mulai masuk kota Pahlawan untuk menggelar aksi demonstrasi yang memperingati Hari Buruh Internasional. Pengawalan ketat dilakukan polisi di jalur yang dilalui konvoi massa buruh. Massa buruh dari Sidoarjo mulai bergerak masuk kota Surabaya untuk mengikuti aksi demonstrasi Hari Buruh Internasional. Massa buruh gelar konvoi di Jalan Ahmad Yani Surabaya menuju pusat kota menggunakan mobil bak terbuka dan sepeda motor. Sepanjang berkonvoi, massa aksi berorasi menyuarakan sejumlah tuntutan mereka. Di antaranya hapus sistem outsourcing, tolak upah murah, dan revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan. Usai sholat Jumat, massa buruh dari sejumlah kota di Jawa Timur bergerak dan berkumpul di depan kantor Gubernur Jatim, Jalan Pahlawan, Surabaya. Polisi disiagakan di sepanjang jalan yang dilalui konvoi massa buruh. Biar kami lewat sejenak. Ya, yo, ya ini tengah baik. Memperingati Hari Buruh Internasional, massa dari Serikat Buruh Jawa Tengah mulai berkumpul di kota Semarang. Mereka bersiap menggelar aksi dengan sejumlah tuntutan kepada pemerintah daerah. Buruh yang tergabung dalam berbagai serikat pekerja di Jawa Tengah mulai memadati kawasan Jalan Mangun Sarkoro, Kota Semarang sejak siang hari. Massa buruh datang secara bergelombang dengan membawa atribut organisasi, spanduk, serta poster berisi berbagai tuntutan. Dari titik kumpul ini, para buruh dijadwalkan akan bergerak menuju kantor Gubernur Jawa Tengah yang berada di Jalan Pahlawan untuk menggelar aksi unjuk rasa. Dalam aksi peringatan Hari Buruh Internasional ini, buruh membawa sejumlah tuntutan. Di antaranya peningkatan upah minimum, penghapusan sistem outsourcing, serta perlindungan yang lebih baik bagi pekerja. Ya ini tengah baik. Lurus, tewas, hati-hati. Lanjut gue. Lebih lengkap soal jalannya demo buruh di Semarang dan Surabaya, kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Febriana Mila dan juru kamera Dedi Setio, dan di Surabaya ada Alfian Rahman dan juru kamera Misbahul Munir. Kita ke Semarang terlebih dulu. Selamat siang Mila, bagaimana situasi terkini di sana? Apa saja yang jadi tuntutan massa buruh? Ya, Ivo dan juga saudara, pada siang hari ini massa buruh dari Serikat Pekerja yang ada di wilayah Jawa Tengah menggelar aksi
unjuk rasa di depan kantor Gubernur Jawa Tengah, di mana tadi untuk aksi unjuk rasa dimulai sekitar pukul 1:30 siang, di mana mereka sebelumnya long march sekitar 2 km dari Jalan Mangon Sarkoro, Kota Semarang, di mana para serikat ini berasal dari para pekerja yang ada di wilayah Jawa Tengah. Dan untuk siang hari ini untuk aksinya masih berjalan damai. Perwakilan daripada serikat pekerja ini bergantian melakukan orasi untuk menyuarakan tuntutan-tuntutan mereka yang disampaikan di depan ribuan dari buruh yang berada di wilayah Jawa Tengah ini, di mana untuk tuntutannya ada terkait dengan kenaikan upah minimum yang saat ini masih kurang layak seperti itu. Kemudian juga ada penolakan sistem kerja kontrak atau outsourcing yang dinilai tidak berpihak kepada buruh dan tidak berpihak kepada buruh. Kemudian juga ada buruh juga meminta pemerintah daerah untuk lebih aktif dalam mengawasi perusahaan agar memenuhi aturan ketenaga kerjaan, termasuk soal jam kerja, kemudian juga jaminan sosial dan keselamatan kerja. Seperti itu, Ivo. Baik, dari Semarang kita akan melihat bagaimana dengan aksi di Surabaya. Ada Alfian Rahman di sana. Alfian, dari mana saja massa buruh yang menggelar aksi hari ini dan apa saja yang menjadi tuntutan mereka? Ya, selamat siang Ivo dan juga saudara. Berbagai macam masa aksi ini berasal begitu Ivo dan juga saudara, yang dapat kami sampaikan. Data yang sementara kami dapatkan hingga siang ini ada yang dari Sidoarjo, Gresik, Pasuruan, bahkan hingga Tuban, termasuk juga Mojokerto. Ini beberapa dari kelompok atau gelombang masa aksi atau buruh ini sudah datang di kota Surabaya sejak sebelum pukul 1 tadi masuk ke Kota Surabaya melalui bundaran di Waru, bundaran Cito begitu. Namun terlebih dahulu sebelum datang ke tempat saya melaporkan saat ini di kantor Gubernuran Jawa Timur, masa aksi terlebih dahulu melaksanakan sholat Jumat di berbagai macam masjid yang terdapat atau terletak dekat dengan tempat aksi pada siang hari ini. Rencananya aksi pada siang hari ini akan dimulai pada sekitar pukul 2 siang waktu Indonesia bagian Barat. Namun pantauan kami hingga hampir pukul 3 waktu Indonesia bagian Barat belum berjalan orasi yang akan disampaikan, yang akan diaspirasi, yang akan diutarakan begitu kepada pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur. Tapi kami dapat merangkum dari press release yang diberikan oleh koordinator dari masa aksi dari berbagai macam serikat. Terdapat 15 serikat buruh yang mengikuti peringatan May Day begitu atau peringatan Hari Buruh Internasional pada Surabaya, Jawa Timur kali ini. Beberapa tuntutan dari buruh sendiri, yang pertama untuk menghapus sistem outsourcing, terus ada juga tolak upah murah, selain itu juga menghentikan ancaman PHK akibat dampak perang global. Tidak hanya itu, para massa aksi termasuk juga buruh juga meminta kesejahteraan dari buruh-buruh yang ada di Jawa Timur untuk lebih diperhatikan oleh pemerintah daerah, terutama dengan menaikkan standarisasi upah minimum kota maupun regional di berbagai macam kota dan juga kabupaten yang ada di Jawa Timur sendiri. Terdata yang kami dapatkan ada sekitar 6.000 buruh begitu berasal dari berbagai macam daerah di Jawa Timur akan datang pada sore hari ini, karena orasi akan dimulai nanti mulai sekitar pukul 3 sore waktu Indonesia bagian Barat dan rencananya akan selesai pada pukul 6 atau pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian nanti buruh juga akan langsung membubarkan diri begitu secara tertib, karena memang batas yang disediakan oleh pemerintah provinsi termasuk juga oleh pihak kepolisian sekitar pukul 6 sore waktu Indonesia bagian Barat. Selain itu Ivo dan juga saudara, informasi yang kami dapatkan dari pihak kepolisian baik itu dari Polda Jawa Timur maupun Polrestabes Surabaya ini menyiagakan hingga 3.000 personel untuk mengamankan berbagai macam titik-titik yang dilewati oleh massa buruh begitu yang akan berkumpul di gedung perkantoran Gubernur Jawa Timur ini untuk memberikan keamanan bagi para buruh yang akan menyuarakan aspirasinya, termasuk juga akan memberikan keamanan bagi para pengemudi yang roda 2 maupun roda 4 yang melintas di titik-titik tersebut. Ada beberapa ruas titik yang akan dilakukan rekayasa lalu lintas, termasuk dapat saya melaporkan saat ini Ivo di Jalan Pahlawan atau di depan kantor Gubernur Jawa Timur ini sudah ditutup total, dan di belakang saya ini disediakan panggung untuk para buruh menyuarakan aspirasi, sehingga jalan utama di jalur
Jalan Pahlawan ini ditutup hingga selesai masa aksi. Sementara untuk rekayasa lalu lintas sendiri akan dilakukan secara situasional. Arus lalu lintas dari Jalan Stasiun Kota menuju Jalan Pahlawan dialihkan menuju Jalan Semut Madia Indah. Selain itu juga ada arus lalu lintas dari Jalan Veteran menuju Jalan Pahlawan akan dialihkan ke Jalan Kebon Roja dan juga Stasiun Kota. Dan yang terakhir ini Ivo dan juga saudara, arus lalu lintas dari Jalan Bubutan menuju Jalan Pahlawan dan Jalan Stasiun Kota dialihkan menuju Jalan Indrapura. Ini polisi juga meminta masyarakat tetap bijak dan juga dapat memilih jalan alternatif lain agar tidak terjadi kepadatan di ruas-ruas jalan tersebut. Ivo. Ya, jurnalis Kompas TV Alfian Rahman dan juru kamera Misbahul Munir melaporkan langsung dari Surabaya. Sebelumnya ada rekan kami dari Semarang, Febriana Mila dan juru kamera Dedi Setio. Terima kasih rekan-rekan, selamat bertugas kembali. Dan saudara, unjuk rasa di Makassar kembali berlanjut setelah istirahat ibadah sholat Jumat. Unjuk rasa dilakukan di berbagai titik, salah satunya di depan kantor sementara DPRD Provinsi Sulsel. Buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) berunjuk rasa di depan kantor sementara DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Unjuk rasa dilakukan di atas mobil komando dengan menggunakan pengeras suara dan kibaran bendera organisasi sambil menjelaskan betapa pentingnya Hari Buruh Internasional untuk seluruh pekerja di Indonesia. Di hari May Day, Hari para Buruh Sedunia, momen 1 Mei diperingati istirahat. Teman-teman sekalian, Kita pantau jalannya aksi demo buruh di Makassar. Ada jurnalis Kompas TV Linda Wirawan dan juru kamera Nila Rustam di Makassar. Linda, bagaimana jalannya aksi demo di sana? Apakah aksi masih berjalan kondusif? Sejauh ini dari pantauan kami berjalan dengan sangat kondusif. Kalau Anda lihat, saya akan mengajak Anda lagi untuk melihat lebih dekat kondisi terkini di bawah jembatan layang. Semakin sore semakin ramai, bukannya berkurang, tapi massa dari segala penjuru ini mulai merapat ke bawah jembatan layang ataupun di flyover Jalan Urip Sumoharjo, AP Petarani, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Tadi kami sempat mendengar sedikit untuk aksi untuk massa yang baru saja bergabung. Saat ini merupakan massa dari kalangan mahasiswa dari berbagai universitas. Bukan hanya mahasiswa, bukan hanya buruh, tetapi yang juga ikut berorasi kali ini yaitu juga berbagai elemen dari masyarakat. Salah satunya tadi yang kami sempat dengar adalah warga dari Barabaraya yang saat ini sedang melakukan orasi memperingati Hari Buruh Internasional. Dan saudara, kalau dari pagi tadi kami melihat memang kalau di Kota Makassar situasinya di flyover memang ramai saudara. Tapi bukan hanya di titik ini saja aksi demonstrasi dilakukan, tetapi ada di berbagai titik yang ada di Kota Makassar. Salah satunya ada di lapangan Karibosi, ada di depan kantor sementara DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, ada di depan kantor BPJS Ketenagakerjaan. Jadi buruh ini ataupun para massa aksi unjuk rasa ini mereka bukan hanya di satu titik tapi di berbagai titik, dan mereka ini berkeliling, bukan hanya berorasi di berbagai titik saudara, tapi juga berkeliling melakukan pawai di sepanjang jalan untuk memperingati Hari Buruh Internasional yang jatuh pada tanggal 1 Mei 2026. Kondisinya saat ini di Kota Makassar sedang hujan, tetapi sekali lagi ini tidak menyurutkan semangat dari para demonstran untuk melakukan aksi unjuk rasa. Kalau Anda dengar di layar kaca masih sangat semangat para pengunjuk rasa untuk menyampaikan tuntutan-tuntutan mereka, untuk menyampaikan aspirasi mereka, karena mereka mengatakan 1 Mei Hari Buruh Internasional ini menjadi sebuah momentum yang sangat luar biasa terkhusus untuk para pekerja yang ada di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kalau kami dengar tadi sudah banyak sekali organisasi buruh yang datang berorasi, banyak sekali bendera beragam warna berkibar, tapi yang satu yang selalu kami dengarkan bahwa orasi yang mereka selalu sampaikan adalah terkait dengan mensahkan RUU Ketenagakerjaan secepat mungkin, karena menurut mereka ini sudah cukup lama tertunda. Sehingga ini kemudian yang menjadi kesimpulan yang bisa kami dapatkan sejak pagi tadi sampai sore ini kami berada di sini, kami memantau, kami mendengarkan yang sama yang selalu mereka tekankan, yaitu mensahkan RUU Ketenagakerjaan. Jadi yang bisa kami sampaikan saat ini adalah hal tersebut,
Dan yang bisa kami sampaikan juga bahwa saat ini kondisi berlangsung masih kondusif, masih semangat, dan kami masih akan terus memantau sampai kapan kemudian aksi unjuk rasa ini akan berlangsung di Kota Makassar. Ivo. Anda menyebutkan ada 8 titik berkumpul masa aksi, salah satunya di bawah flyover ini, dan masa terus bergerak berkeliling begitu ya. Baik, terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Linda Wirawan dan juru kamera Nila Rustam dari Makassar. Selamat bertugas kembali, dan saudara, Breaking News Kompas TV masih akan hadir usai jeda.